Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah media dan juga sumber belajar. Nah teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu media, apa sih itu sumber belajar. Jadi teman-teman sekalian, untuk mata kuliah media dan juga sumber belajar ini diampu oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Isnanto SPD MED. Teman-teman sekalian, sebelum memulai pembahasan pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Ada kan pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Nofrianti Gou, biasa dipanggil Nova. Kemudian NIM atau nomor induk mahasiswa saya yaitu 15 14 18 097. Kemudian saya berasal dari kelas 5D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Gorontalo. Jadi untuk memulai pembelajarannya, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu media. Nah, teman-teman sekalian, media itu berasal dari kata medium, yang berarti perantara atau pengantar dalam menyampaikan pesan komunikasi. Nah, media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga mendorong proses belajar. Jadi, dari pengertian tersebut kita sudah dapat mengetahui sebenarnya media itu apa sih. Jadi, media itu merupakan sesuatu yang digunakan oleh pengajar atau guru dalam menunjang proses pembelajaran sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan. Kemudian di sini ada jenis-jenis media pembelajaran. Nah, di sini ada 3 macam jenis media pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang pertama itu adalah media audio. Kemudian yang kedua yaitu media visual. Kemudian yang ketiga yaitu media audio visual. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama yaitu apa sih media audio? Jadi media audio yaitu jenis media pembelajaran yang menggunakan kemampuan indera telinga atau pendengaran atau dalam kurung audio. Jenis media pembelajaran ini menghasilkan pesan berupa bunyi atau suara. Contohnya yaitu radio, tape recorder, dan juga telepon. Jadi sasaran utamanya pada media audio ini adalah dikhususkan kepada indera pendengaran kita. Kemudian yang kedua yaitu media visual. Jadi media visual yaitu jenis media pembelajaran yang menggunakan kemampuan indera mata atau penglihatan visual. Jenis media pembelajaran ini menghasilkan pesan berupa bentuk atau rupa yang dapat dilihat. Contohnya itu gambar, poster, dan juga grafik. Jadi sudah jelas di sini bahwa perbedaan keduanya itu sudah sangat kita ketahui kan, dimana kalau media audio itu lebih difokuskan kepada pendengaran, kemudian kalau media visual itu lebih difokuskan kepada penglihatan atau indera penglihat yaitu mata. Kemudian yang ketiga yaitu media audio visual, dimana media audio visual ini menggabungkan antara dua media yaitu media audio dan juga media visual, dimana menggabungkan antara media yang ditangkap melalui indera pendengaran kemudian yang ditangkap melalui indera penglihatan atau mata. Jadi sudah jelas teman-teman sekalian, media audio visual yaitu jenis media pembelajaran yang menggunakan kemampuan indera telinga atau pendengaran dan juga indera mata atau penglihatan seperti sudah saya sampaikan tadi, di mana menggabungkan dua media dari media pendengaran dan juga media penglihatan atau indera pendengar dan juga indera penglihatan. Kemudian selanjutnya yaitu tentang penggunaan media pembelajaran. Ada beberapa macam penggunaan media pembelajaran. Yang pertama yaitu sebelum menerapkan media itu kepada siswa-siswa, guru wajib mencoba media pembelajaran tersebut. Agar apa? Agar diketahui dengan jelas kekurangan dari media ini apa sih. Kemudian sebelum diterapkan kepada siswa-siswa agar kita sudah menguji cobakannya. Kemudian yang kedua yaitu memperhatikan silabus dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Hal yang tidak mungkin kita melakukan pembelajaran bertabrakan dengan RPP-nya ya kan. Kemudian yang ketiga di sini adalah menyiapkan dan menentukan media pembelajaran yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan. Ada banyak sekali pembelajaran yang sudah kita lihat di
kebanyakan guru-guru yang menyampaikan pembelajaran itu di mana mereka boros sekali menggunakan media. Nah, untuk itu penggunaan media pembelajaran itu hanya cukup satu saja dalam satu materi atau satu mata pelajaran, agar kita tidak buang-buang atau kita tidak terlalu boros dalam penggunaan media, agar media tersebut dapat kita gunakan di pembelajaran yang lain lagi. Kemudian yang keempat yaitu memberikan bimbingan dan pengawasan selama penggunaan media pembelajaran. Jadi di samping anak-anak atau siswa-siswa itu menggunakan media tersebut, kita sebagai guru atau seorang pengajar itu harus mendampingi siswa-siswa. Kemudian yang terakhir yaitu siswa dilatih untuk bertanggung jawab dengan memeriksa kelengkapan media pembelajaran tersebut. Bagaimana itu? Ya, seperti yang kita ketahui, kita sebagai guru itu selain kita mengawasi di situ, kita juga harus memberikan tanggung jawab kepada siswa, di mana setelah selesai menggunakan media yang disiapkan oleh guru-guru, mereka harus wajib bertanggung jawab terhadap penggunaan media itu nantinya, agar mereka itu dapat menggunakan media itu di lain kesempatan atau lain waktu lagi, agar kondisi dari media itu masih baik-baik saja atau masih rapi. Kemudian selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Jadi teman-teman sekalian, di sini ada beberapa poin dalam penggunaan prinsip-prinsip media pembelajaran. Yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan dan materi pelajaran yang tercantum dalam garis program pembelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum yang berlaku di sekolah. Itu yang sudah jelaskan prinsip dari media pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pengertian dan penjelasan tentang suatu konsep. Sebelum memberikan media pembelajaran atau menerapkan media pembelajaran itu kepada anak-anak, kita harus memberikan pengertian dan penjelasan tentang suatu konsep dari penggunaan media tersebut. Fungsinya apa sih? Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu mendorong kreativitas siswa, di mana setelah kita melakukan yang namanya pemberian media kepada siswa-siswa melalui pembelajaran itu, kita juga di situ mendorong kreativitas siswa, di mana mereka bisa menggunakan media itu setelah dipikirkan bahwa media itu hanya bisa digunakan hanya untuk satu pembelajaran ini loh, tetapi ketika kita sudah mendorong kreativitas siswa itu, mereka juga dapat melakukan atau mereka dapat menerapkan media itu ke dalam pembelajaran yang lain lagi, atau bisa dikatakan mereka sudah kreatif. Kemudian yang selanjutnya itu media pembelajaran harus aman dan tidak membahayakan siswa ataupun guru. Nah, di sini kita sebagai guru sekolah dasar itu tentunya kita memilih untuk membuat media pembelajaran itu yang aman digunakan oleh anak-anak. Nah, contohnya yang tidak aman digunakan anak-anak itu apa sih? Seperti penggunaan media yang berbahan kimia. Itu kan tidak bisa, jadi harus menggunakan media yang tidak membahayakan bagi siswa dan juga bagi guru. Kemudian selanjutnya itu media pembelajaran harus menarik. Nah, itu poin utamanya, jangan menciptakan atau membuat media pembelajaran yang tidak disukai anak-anak atau yang hanya monoton itu-itu saja. Jadi cobalah membuat media pembelajaran itu yang menarik agar anak-anak juga tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang terakhir di sini ada media pembelajaran yang digunakan merupakan bagian dari materi. Nah, contohnya seperti kita mengajar tentang materi dari alam atau tentang hewan. Berarti media yang harus kita bawa itu adalah tentang bentuk dari hewan-hewan itu dia. Tidak mungkin kita mengajar tentang hewan, kemudian media yang kita bawa itu alat musik, itu kan tidak nyambung. Jadi usahakan menggunakan media pembelajaran yang digunakan itu merupakan bagian dari materi. Ya, selanjutnya yaitu tentang fungsi media pembelajaran. Jadi di sini terdapat beberapa fungsi dari media pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi atensi. Jadi media pembelajaran tersebut harus menarik dan mampu mengarahkan perhatian siswa, mampu berkonsentrasi pada pembelajaran yang berkaitan dengan media tersebut. Media yang banyak digunakan untuk menarik atensi murid dengan menggunakan media gambar yang dapat ditampilkan dengan mesin proyektor dan sebagainya. Kemudian di sini ada fungsi afektif. Nah, dari media ini emosi siswa akan muncul dan daya serap akan semakin baik. Perpaduan antara teks dan gambar dapat menumbuhkan ketertarikan untuk mempelajarinya. Kemudian di sini ada fungsi kognitif. Nah, di sini fungsi kognitif itu media dapat memudahkan siswa untuk merekam kembali ke dalam otak mereka apa yang telah mereka dapat melalui beberapa gambar atau visual. Kemudian fungsi kompensatoris. Di sini fungsi ini dari beberapa penelitian merupakan media visual yang sangat bagus untuk membantu siswa yang memiliki kelemahan dalam memahami teks yang ada, seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam media pembelajaran.
Kemudian di sini apa sih sebenarnya manfaat dari media pembelajaran? Jadi tentu saja untuk penggunaan media pembelajaran itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama itu media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik. Jadi di sini otomatis media itu menunjang agar pikiran ataupun pemahaman siswa-siswa tersebut itu lebih luas lagi, tidak hanya memahami hanya di satu tempat atau di situ-situ saja. Jadi mereka lebih luas lagi pengetahuannya atau tidak terbatas lagi pengalamannya. Kemudian yang kedua yaitu media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya. Nah, contohnya seperti kita melakukan pembelajaran tentang ekosistem. Medianya itu kita harus bisa berada di luar ruangan atau ruang kelas. Kita ajak siswa-siswa tersebut pergi keluar kelas, memandang atau memahami tentang pohon, rumput. Mereka di situ akan lebih tersentuh kepada alam. Kemudian di sini yang selanjutnya yaitu media menghasilkan keseragaman pengamatan. Jadi selanjutnya yaitu media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret dan realistis. Kemudian media membangkitkan keinginan dan minat baru. Kemudian media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. Yang terakhir yaitu media memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari yang konkret sampai yang abstrak. Selanjutnya yaitu tentang sumber. Setelah tadi kita membahas tentang media, sekarang kita beralih tentang sumber. Jadi teman-teman sekalian, sumber pembelajaran itu sebenarnya berasal dari mana saja, dimanapun itu, siapapun itu merupakan sumber belajar kita. Jadi sumber belajar itu tidak terbatas. Di sini salah satu ilmuwan atau salah satu tokoh mengemukakan tentang apa sih itu sumber belajar, yaitu tokoh itu bernama Percival dan Ellington, yakni tahun 1988, mengemukakan sumber belajar adalah sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan siswa belajar sendiri secara individual. Ya, seperti sudah saya sampaikan tadi, di mana apa saja dan di mana saja itu dapat digunakan sebagai sumber belajar. Kemudian mengelola sumber belajar. Pengadaan dan pemanfaatan sumber belajar meliputi kegiatan yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan sumber dan sarana belajar. Kemudian menginventisir sumber dan alat pendukungnya di dalam maupun di luar sekolah. Mohon maaf ya teman-teman sekalian, mungkin dari penulisannya itu agak sedikit keliru. Yang kemudian yang ketiga di sini adalah menyesuaikan antara kebutuhan sumber dan sarana belajar yang tersedia, kemudian memodifikasinya. Kemudian di sini fungsi dari sumber belajar. Apa sih sebenarnya fungsi dari sumber belajar itu? Jadi yang pertama di sini ada beberapa poin sebenarnya untuk fungsi sumber belajar. Yang pertama teman-teman yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan. Kemudian yang kedua yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Kemudian memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Kemudian lebih memantapkan pembelajaran, memungkinkan belajar secara seketika. Kemudian yang terakhir yaitu memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Jadi teman-teman sekalian, itulah pembahasan tentang media dan juga sumber belajar. Kesimpulannya yaitu media adalah sesuatu atau bahan atau alat yang digunakan dalam menunjang proses pembelajaran, sedangkan sumber belajar itu adalah semua tempat ataupun orang yang dijadikan sebagai titik pembelajarannya. Ya teman-teman sekalian, saya rasa itu video atau penjelasan tentang media dan juga sumber belajar. Saya akhiri teman-teman sekalian, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun masih banyak sekali materi-materi atau pembahasan yang tidak dimengerti oleh teman-teman, saya rasa saya mohon juga tolong dimaafkan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.